Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Wah, kakak senang sekali bertemu dengan adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Ada yang merasa capek? Ada juga yang sedang gembira. Tapi adik-adik, kita mau belajar ya mengucap syukur. Keadaan kita baik atau tidak, tetap Tuhan Yesus itu baik kepada kita semua. Nah, kakak percaya adik-adik semua sudah menyiapkan diri dan hati untuk beribadah pada pagi hari ini. Kita mau memulai ibadah kita dengan berdoa dulu ya. Ayo adik-adik, kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur karena selama 1 minggu ini Tuhan memelihara, menyertai kami semua. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memulai ibadah ini, kami mau memuji Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan, kami percaya kami semua adalah anak-anak yang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Engkau baik, teramat baik. Nah adik-adik, pujian yang tadi kakak nyanyikan itu ditujukan kepada siapa ya yang baik ya? Pasti kepada Tuhan Yesus. Nah, kakak mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan semangat ya. Tuhan Yesus itu baik buat kita. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kasih setia Tuhan sungguh baik, teramat baik, sangat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup.
banyak sekali. Contohnya, kita bisa tinggal di rumah, tidak kehujanan atau kepanasan, bisa tidur atau makan. Dan terlebih dari itu semua, Tuhan memberikan yang terbaik, memberikan keselamatan. Setiap dosa dan setiap kelemahan kita ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib, supaya adik-adik dan kakak sekarang hidup untuk Tuhan. Dan kalau Tuhan begitu baik sama kita, maukah kita mendengarkan suara Tuhan? Seperti domba-domba yang mendengarkan suara gembalanya. Nah adik-adik, sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Gembala yang baik, ku berserah penuh, kemana kau pergi, ku kan turut. Telah ku pilih untuk dengar suaramu, kemana kau pimpin, ku kan pergi. Ke padang berumput hijau, ke air yang tenang, gembala yang baik di sisiku. Lewati gunung yang tinggi dan lembah yang gelap, gembala yang baik menuntunku. Ke padang berumput hijau, ke air yang tenang, gembala yang baik di sisiku. Lewati gunung yang tinggi dan lembah yang gelap, gembala yang baik menuntunku. Mari adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan. Engkau menaruh hati yang lemah lembut, mau diajar dan taat di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Kak Poni. Wah, adik-adik, kita harus bersyukur ya. Walaupun di masa pandemi ini, adik-adik masih bisa memuji Tuhan. Nah, Kak Evi mau menyapa dulu nih adik-adik yang ada di Bandung Timur, di Bandung Barat, dan di Bandung Selatan. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak berharap kalian semuanya selalu sehat-sehat ya. Nah, adik-adik, Kak Evi punya gambar binatang nih. Ayo adik-adik tebak, ini gambar apa ya? Kak Evi kasih clue suara ya. Mbe, mbe. Ya betul adik-adik, ini adalah domba. Nah, cerita kali ini masih berkaitan tentang domba. Adik-adik, cerita minggu ini diambil dari 1 Samuel pasal 16 dan 17. Tuhan Yesus adalah gembalaku yang baik. Super kebenarannya adalah Tuhan Yesus melindungi dan membimbingku. Nah, adik-adik, masih ingat tidak ya? Daud ditugaskan apa ya oleh ayahnya? Ya betul, Daud ditugaskan untuk menggembalakan domba. Gembala itu apa ya adik-adik? Kira-kira seorang gembala yang baik seperti apa ya adik-adik? Nah, jangan dijawab dulu ya. Kita tonton cerita berikut ini. Daud menjadi gembala domba. Ayah Daud bernama Isai. Ia mempunyai banyak domba. Bapak Isai memerintahkan agar Daud menjaga domba-dombanya. Orang yang menjaga domba disebut gembala. Daud adalah seorang gembala. Daud dan domba-dombanya selalu bersama. Tiba-tiba datanglah singa yang lapar. Singa itu datang dan mengejar domba-domba yang ketakutan.
singa itu akan menerkam seekor domba. Daud berlari sekuat tenaga mengejar singa itu. Singa itu akan memakan domba, tetapi singa itu kaget melihat Daud. Singa menjadi marah dan berlari menyerang Daud. Ketika singa mulai mendekat, Daud dengan cepat memukul singa itu. Lalu singa itu pun terjatuh dan kalah. Daud berhasil menyelamatkan dombanya. Dombanya tidak perlu takut lagi karena gembala, yaitu Daud. Wah, luar biasa ya ceritanya adik-adik. Daud seorang gembala domba. Gembala adalah penjaga atau pemelihara domba. Sebagai seorang gembala, Daud selalu bersama-sama dengan domba-dombanya. Setiap hari, Daud memberi makan dan minum domba-dombanya, sehingga mereka tidak ada yang haus dan kelaparan ya adik-adik. Nah, Daud sayang banget dengan domba-dombanya. Bahkan Daud mengenal semua domba-dombanya. Kak Elvi membayangkan Daud memberi nama domba-dombanya loh. Ada dombu, ada dombe, ada dombi, dan masih banyak lagi. Nah, saat singa-singa yang lapar itu mau menggigit domba-dombanya, domba-dombanya ketakutan ya adik-adik. Tapi Daud tidak meninggalkan domba-dombanya. Daud dengan sekuat tenaga memukul semua singa-singa itu, sehingga mereka lari ketakutan. Wah, Daud pemberani ya adik-adik. Menurut adik-adik, Daud seorang gembala yang baik tidak ya? Betul sekali, Daud seorang gembala yang baik loh adik-adik. Adik-adik, masih ingat tidak ya? Saat Daud memukul singa-singa tadi, dia menggunakan senjata apa ya? Namanya gada dan tongkat. Gada digunakan untuk memukul singa-singa yang menggigit domba-dombanya. Dan tongkat digunakan untuk menarik leher domba jika dombanya terjatuh atau salah jalan loh adik-adik. Bagi Daud, gada dan tongkat ini sebagai penghibur. Karena dengan kedua senjata ini, domba-dombanya merasa aman dan tenang. Wah, luar biasa ya adik-adik. Ternyata gada dan tongkat bukanlah alat yang menakutkan loh bagi domba-dombanya. Karena dengan demikian, domba-dombanya merasa aman dan tenang. Karena domba-dombanya merasa percaya dengan Daud sebagai seorang gembala. Domba adalah binatang yang lemah. Ia tidak bisa membela diri. Domba tidak bisa hidup loh tanpa gembalanya. Karena itu seorang gembala harus melatih domba-dombanya agar bisa mendengar hanya suara gembalanya saja. Yuk adik-adik, kita tonton video berikut ini ya. One more time. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. Oh my God. This is nice. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have to... Wah, adik-adik keren banget ya.
Ternyata domba-domba tadi sudah dilatih loh untuk mengenali suara gembalanya. Kalau suara orang lain, domba-domba tadi tidak mau mengikuti. Kak Evi yakin domba-domba tadi sudah dilatih berulang-ulang loh adik-adik sampai bisa mengenali suara gembalanya. Adik-adik, dalam kitab Mazmur 23, Daud bernyanyi, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ternyata adik-adik, Daud meneladani Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Mengapa demikian ya adik-adik? Karena Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap umat manusia. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sayang banget sama adik-adik. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita semuanya. Tuhan Yesus juga memperhatikan loh semua yang adik-adik lakukan. Jika adik-adik dalam kesulitan, Tuhan pasti membimbing dan melindungi adik-adik semuanya. Wah, Kak Evi seneng banget punya Tuhan Yesus yang baik loh adik-adik. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus gembalanya, lalu siapa ya domba-dombanya? Tentu saja adik-adik semuanya yang ada di rumah adalah domba-dombanya. Kalau Tuhan Yesus panggil nih, adik-adik bisa kenal nggak ya suara Tuhan? Bagaimana ya supaya kita seperti domba-domba tadi loh adik-adik? Nah, Kak Evi bawa apa ya ini? Ini namanya Alkitab. Di dalamnya tertulis firman Tuhan. Adik-adik bisa melatih diri dengan cara membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Nah, Kak Evi teringat nih sebuah lagu. Adik-adik boleh ikutin ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sinari jiwaku, berbuah. Yes adik-adik, semangat ya, kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semangat adik-adik. Nah, super kebenaran, super ayat kita hari ini dalam Yohanes 10 ayat 27. Kita baca yuk. Sudah dapat semuanya? Ya, kita baca sama-sama ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Nah, adik-adik, kata domba dan kata mereka dengan nama adik-adik sendiri. Kemudian ganti kata aku dengan nama Tuhan Yesus. Kita ulangi ya. 1, 2, 3. Adik-adik mendengarkan suara Tuhan, dan Tuhan mengenal adik-adik, dan adik-adik mengikuti Tuhan Yesus. Yes, amin adik-adik. Adik-adik, apakah kalian percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik? Adik-adik ingat ya, Tuhan Yesus sayang banget sama adik-adik. Bagi Tuhan, kalian semuanya sangat berharga loh. Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita ya. Dan adik-adik, Tuhan Yesus yang akan membimbing dan melindungi adik-adik. Ingat ya adik-adik, bagian kita adalah percaya pada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan melatih diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan jangan lupa ya adik-adik, kita mau taat mendengarkan nasihat papa dan mama kita, karena mereka yang diberikan kepercayaan sama Tuhan Yesus untuk membimbing kita semuanya. Nah, kita berdoa yuk adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah penolong kami Tuhan setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Tuhan bahwa kami sangat berharga di mata-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Engkau yang menjadi sumber kekuatan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau yang membimbing dan melindungi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk Papa dan Mama yang Kau percayakan Tuhan untuk melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk kakak sekolah minggu yang senantiasa Tuhan menjagai kami dalam doa-doa. Terima kasih Tuhan untuk ibu guru di sekolah. Terima kasih untuk teman-teman kami Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Penatua kami di gereja. Terima kasih Tuhan untuk Presiden kami di negeri kami Indonesia Tuhan. Berkati negeri kami Indonesia Tuhan, aman di dalam penjagaan dan pemeliharaanmu.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau menjadi gembala kami yang baik, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang selalu memperhatikan kami. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai ketemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik semuanya. Nah adik-adik, untuk kegiatan kita hari ini, kakak mengajak adik-adik menonton satu video. Yuk kita saksikan videonya. Adik-adik, tadi adik-adik sudah menyaksikan kan videonya. Tadi diceritakan ada seekor anak domba yang tersesat. Anak domba ini dia tidak bisa pulang sendiri adik-adik karena dia tidak tahu jalan untuk pulang. Bahaya loh adik-adik, seekor anak domba yang tersesat sendirian. Dia terpisah dari kerumunan domba-domba yang lainnya. Bisa saja ada binatang buas yang mengganggunya dan bahkan mendakamnya. Karena tidak ada yang melindungi dia. Ketika seekor anak domba ini hilang, seorang gembala yang baik, pasti dia tidak diam adik-adik. Pasti dia mencari sampai menemukan anak domba itu. Dan ketika gembala itu menemukan anak domba itu, dia begitu bahagia adik-adik. Dia menggendongnya, memeluknya, dan membawa pulang anak domba itu. Begitu pula dengan Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari kita manusia yang berdosa. Itulah kasih yang terbesar adik-adik. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, Dia mau menyerahkan nyawanya untuk kita. Supaya kita orang yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal di surga nanti. Adik-adik, kita udah selesai ya ibadah kita hari ini. Kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau Tuhan, karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu membimbing kami dan menyertai kami setiap hari. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami boleh menjadi domba-domba-Mu yang taat dan selalu berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, berikut ini ada teman kalian yang mau membagikan berkat. Ayo kita lihat.
dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau tutup ya ibadah pagi hari ini dengan berdoa memberkati. Kita angkat tangan kita ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah hati kami semakin rindu untuk mengenal Tuhan. Semakin haus Tuhan Yesus untuk diubahkan. Kami berdoa memberkati keluarga kami, teman-teman, saudara-saudara kami Tuhan. Engkau memberikan sukacita, pertolongan Tuhan, jalan keluar di dalam setiap tantangan, setiap masalah yang dihadapi. Kami percaya juga Tuhan, Engkau memberkati bangsa Indonesia, memberkati presiden sampai dengan wakil-wakilnya Tuhan di daerah-daerah Tuhan. Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan, Engkau juga memberikan hati yang takut akan Engkau. Kami rindu Tuhan, dalam minggu ini Tuhan, kami boleh semakin Tuhan mengalami Tuhan kasih Engkau, semakin bertumbuh mengenal Engkau, dan semakin Tuhan bersemangat Tuhan Yesus untuk terus Tuhan mengasihi Engkau. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.